Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat berikan salam tak lupa dan tebusannya kita hadiahkan pada Nabi junjungan kita yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pidato yang bertemakan tentang bersyukur. Para muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwa sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah kenikmatan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa saja kenikmatan yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah." Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, nikmat minuman, pakaian, serta nikmat negeri yang aman, di mana kita dapat melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror, seperti saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Dan masih banyak lagi nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat Allah karuniakan kepada kita, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya." Quran Surah An-Nahl ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Kenapa menghitungnya saja kita tidak bisa? Sungguh hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Quran Surah Saba ayat 3. Secara bahasa, syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Atau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah berterima kasih. Sedangkan istilah syukur dalam agama yang mana dijabarkan oleh Ibnu Qayyim yang berbunyi, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat pada dirinya secara lisan berupa pujian atau menyadari bahwa dirinya telah mendapatkan nikmat. Secara hati berupa persaksian dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui anggota badan yaitu berupa kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah. Lawan dari kata syukur adalah kufur nikmat, di mana orang kufur itu adalah enggan menyadari bahwa nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semisal Qarun yang berkata, "Sungguh nikmat dan rezeki yang aku miliki itu aku dapat dari ilmu yang aku miliki." Quran Surat Al-Faslah ayat 70. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur juga salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, dan di mana di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur. Makna syukur merupakan ibadah atau bentuk ketaatan kita atas perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkuru la ilaha in kuntum iyyahu la ya'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang muslim yang sejati tidak akan lepas dari 3 keadaan, yang dimana keadaan ini merupakan keberuntungan baginya atau kebahagiaan bagi dirinya tersendiri. Yang pertama, apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur. Dan yang kedua, apabila dia diberikan kesusahan atau musibah, maka dia akan bersabar. Dan yang ketiga, apabila dia berbuat dosa, maka dia akan beristighfar. Jika ketiga keadaan ini ada pada seseorang muslim, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Apabila dia diberi kenikmatan, maka dia akan bersyukur, maka demikian itu kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila dia diberikan kesusahan, maka dia akan bersabar, dan demikian itu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur juga merupakan akhlak yang mulia yang muncul karena adanya kecintaan atau keriduan yang besar dari sang pemberi nikmat. Bersyukur tidak akan terwujud apabila tidak ada keriduan di dalamnya. Seseorang yang diberikan nikmat yang sedikit, dia tidak akan bersyukur apabila tidak ada keriduan. Seseorang yang diberikan penghasilan sedikit, hasil panen yang minim, atau pendapatan yang pas-pasan, dia tidak bersyukur apabila tidak ada keriduannya. Sebaliknya, orang yang mendapatkan nikmat rezeki atau harta yang melimpah akan terus-menerus merasa kurang apabila tidak ada keriduan itu. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus bersyukur apapun keadaan kita. Bersyukur tidak hanya bisa dilakukan dengan mengucapkan kata alhamdulillah, melainkan dengan menjaga lisan, melalui hati, dan melalui anggota badan atau perbuatan yang baik. Syukur adalah sifat para nabi. Nabi Muhammad SAW tidak luput dari syukur, walaupun telah dijamin baginya surga. Diceritakan oleh bundanya Aisyah, biasanya beliau sangat lama berdiri hingga kakinya mengerut kulitnya. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang berlalu maupun yang akan datang?" Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa manfaat syukur. Yang pertama, dapat datangnya ridho Allah. Allah berfirman, "Jika kalian ingkar, sungguh Allah Maha Kaya atas kalian, dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar. Dan jika kalian bersyukur, maka Allah ridho kepada kalian." Quran Surah Al-Zumar ayat. Yang kedua, dapat datangnya selamatnya seseorang dari azab kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sungguh Allah itu syukri lagi alim." Quran Surah An-Nisa ayat 147. Sekian pidato singkat kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.